baru buat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Selamat tahun baru untuk siapa ya? Eben, Emily. Selamat tahun baru untuk Wewe, untuk siapa lagi ya? Edelyn, untuk Nike. Selamat tahun baru semuanya. Nah, di tahun yang baru ini tentunya kita mau ya memberikan yang lebih baik lagi ya. Kita mau untuk bisa terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Pasti dong harus ada yang semakin lebih baik di tahun yang semakin baru. Oke? Siap. Nah, kalau misalnya memang tahunnya baru, coba ya Kak Shirley mau tes dulu semangatnya ya. Kalau misalnya Kak Shirley bilang haleluya, nanti adik-adik di rumah teriak yang keras sambil angkat tangan gini ya. Puji Tuhan. Oke, siap. Kak Shirley mau tes nih, semangatnya udah baru belum ya di tahun yang baru ya. Oke, siap ya. Haleluya. Kayaknya masih kurang ya. Butuh pemanasan. Oke, coba sekali lagi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, luar biasa. Sudah semangat ya kita ya untuk mau beribadah hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk bisa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau untuk mengambil waktu berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita mau doa, jadi semua barang-barangnya, aktivitasnya dihentikan dulu ya. Ayo itu Kak Shirley masih lihat tuh ada yang masih pegang-pegang yang lain tuh, masih ada mainan ya. Ayo diletakkan dulu mainannya, duduk yang tegak. Ya, duduk yang tegak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, tidak ada yang ngintip-ngintip. Semuanya mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Oke, ayo Kak Shirley tunggu, semuanya sudah siap. Oke, baiklah. Mari kita satu dalam doa. Kak Shirley pimpin ya. Bapa yang baik, terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa 1 tahun kemarin bisa berjalan dan kami juga bisa sampai di hari ini semua adalah karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami. Berikan kami semangat yang baru ya Tuhan, berikan kami sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Agar kami bisa lebih bahagia, lebih bisa menjadi banyak berkat buat orang-orang di sekitar kami walaupun hanya ada di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan cerita hari ini, sekolah minggu hari ini, ibadah hari ini dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Oke, amin ya. Kita mau untuk memuji Tuhan dengan semangat, kita mau untuk memuliakan Tuhan ya. Kita mau menyatakan ya bahwa 1 tahun kemarin dan kita bisa melalui itu semua adalah karena kasih Yesus yang begitu indah dalam kehidupan kita ya. Seperti pelangi lebih indah malahan ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang dan lebih indah dari bunga-bunga di padang. Mari kita pujikan lagu Kasih Yesus yang begitu indah. Yuk mari kita bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau bertepuk tangan dan bersemangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus apa? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa ya? Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke ya, kasih Yesus itu sangat indah
sekali, bahkan lebih indah dari bintang, pelangi, bunga-bunga di padang, ataupun mungkin lebih indah dari games-games kita di rumah ya, yang membuat kita tuh senang dan bahagia walaupun di rumah aja. Kasih Yesus lebih besar dan lebih indah daripada itu semua ya. Nah sekarang kalau misalnya kasih Yesus itu indah, kita harus percaya ya bahwa hanya Yesus satu-satunya sobat kita yang akan selalu menolong kita di saat kita sedih, di saat kita sendirian. Hanya Yesus satu-satunya sahabat di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, mari kita pujikan bersama-sama Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari kita bangkit berdiri ya semuanya ya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ha! Oke ya, hanya ada satu sobat kita, Yesus Kristus, yang selalu beserta dengan kita di waktu kita susah, di waktu kita sendirian, di waktu kita apalagi ya, mungkin sedih, kecewa ya. Tuhan selalu beserta dengan kita ya. Hanya satu-satunya Yesus, hanya satu-satunya Tuhan yang selalu ada bagi kita. Bahkan Dia rela mati demi kita untuk bisa menyelamatkan kita. Sungguh besar ya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh sekarang duduk kembali. Kita mau untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan dengan sikap berdoa. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan selama 1 tahun kemarin. Apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dengan keluarga yang masih sehat, dengan tubuh yang sehat, dengan kesempatan juga bisa beribadah walaupun melalui online. Dan juga kita bisa melakukan banyak hal, bersekolah, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Itu semua pasti karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap dari kita ya. Mari kita pujikan Yesus sahabatku dengan sungguh-sungguh. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku sampai
mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020 kemarin. Kita mau untuk mengucap syukur untuk semua hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang mungkin menyulitkan, membuat kita sedih, membuat kita marah. Namun Tuhan memberikan itu semua agar kita bisa menjadi anak-anak yang semakin baik, yang semakin lebih memuliakan Tuhan, yang semakin menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya sahabatku yang rela mati bagiku. Mari kita pujikan lagi dari awal. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, dan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, semuanya memuji Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku, Yesus sahabat dan Tuhanku, Yesus sahabat dan Tuhanku, Yesus sahabat dan Tuhanku. Selamat tahun baru adik-adik. Wah, hari ini adalah hari kedua minggu pertama di tahun 2022. Bersyukur ya, Tuhan sudah menyertai kita, menolong kita, mengasihi kita sepanjang tahun 2021. Hingga hari ini kita masih tetap menikmati kasih Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah. Hari ini kita tetap menjadi anak-anak Allah. Wah, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan buat kita, buat Kak Vena dan juga buat adik-adik. Bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita. Nah, Kak Vena hari ini sudah tidak lagi cerita tentang Natal, tapi Kak Vena mau bersama-sama dengan adik-adik melanjutkan kisah-kisah di dalam firman Tuhan. Siapa yang masih ingat sebelum bulan Desember yang lalu kita membahas kisahnya siapa ya? Masih ingat atau kita belajar dari kitab apa ya? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Iya betul, kita belajar terakhir kali sebelum kita belajar tentang Natal, kita belajar tentang Esther. Kita belajar dari kitab Esther. Dan Kak Vena hari ini akan melanjutkannya. Nah adik-adik, tapi Kak Vena mau mengajak adik-adik nih berdoa bersama-sama. Kita minta tolong Tuhan untuk kita mengerti firman Tuhan. Untuk kita juga
dapat melakukannya setiap hari di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa ya. Kak Vena tunggu sampai semua sikap berdoa yang baik, yang hormat kepada Tuhan. Sudah siap? Coba Kak Vena lihat ya. Sudah siap belum ya? Sudah siap belum ya? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menolong kami sepanjang tahun 2021. Dan hari ini di tahun 2022, di minggu pertama kami dapat beribadah. Kami masih dapat belajar firman Tuhan. Kami masih dapat bersukacita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi kami, karena Engkau selalu menolong kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami dan mempedulikan kami. Tuhan, hari ini kami sekali lagi mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, setiap hari kami melakukan firman-Mu. Karena kami mau di tahun yang baru ini, kami juga bertambah mengasihi Tuhan. Bertambah tekun di dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Vena, sehingga Kak Vena boleh menyampaikan dengan baik. Dan Kak Vena juga melakukan setiap hari di dalam hidup Kak Vena. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa di sini yang masih ingat ratu yang akhirnya tidak jadi ratu lagi? Siapa? Dari kitab Ester beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita belajar ada seorang ratu yang karena menolak apa yang diperintahkan raja, karena raja memerintahkan sesuatu yang tidak baik, akhirnya sang ratu ini tidak lagi menjadi ratu, tidak lagi tinggal di istana sang raja. Siapakah dia? Ratu siapa? Iya betul, Ratu Wasti. Kemudian itu di tahun ketiga dari pemerintahan Raja siapa? Raja Ahasiweros. Kemudian di tahun yang ketujuh baru ada ratu baru. Siapa namanya? Yang menggantikan Ratu Wasti menjadi ratu di kerajaan Raja Ahasiweros? Iya, Ester. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kisah orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, bangsa pilihan Allah di tanah Persia, di kerajaan Raja Ahasiweros terus berlanjut. Bagaimana kisahnya? Dengerin ya. Pada tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahasiweros, jadi setelah Ester, berapa tahun itu berarti? Dari tahun ke-7 sampai tahun ke-12, 5 tahun menjadi ratu. Ada satu orang yang diangkat oleh Raja Ahasiweros menjadi orang penting, menjadi seorang pejabat besar yang lebih besar kedudukannya lebih tinggi dari pejabat-pejabat yang lain. Namanya Haman. Siapa? Haman. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, karena Haman diangkat memiliki jabatan yang tinggi di kerajaan Raja Ahasiweros, raja memerintahkan bahwa setiap pegawai kerajaan, setiap orang yang bertemu dengan Haman, dia harus berlutut, bersujud di hadapan Haman. Nah, akhirnya adik-adik yang dikasih Tuhan, hal itu dilakukan oleh banyak orang. Para penjaga pintu gerbang pun melakukan. Dan di sana ada seorang yang tidak mau melakukannya. Ada seorang yang tidak taat terhadap perintah raja. Siapakah dia? Dia adalah Mordekai.
Masih ingat siapa Mordekai? Ya, Mordekai adalah orang yang mengasuh Esther ketika Esther sudah tidak lagi memiliki orang tua. Ketika Haman berjumpa dengan Mordekai, Mordekai tidak mau berlutut, tidak mau sujud di hadapan Haman. Kemudian Mordekai ini ditegur sama teman-temannya sesama pegawai kerajaan. Kenapa kamu tidak taat sama perintah Raja Mordekai, katanya ya? Kenapa kamu tidak sujud berlutut ketika melihat Haman? Bukankah itu perintah raja? Wah, kira-kira apa yang menjadi alasan Mordekai ya adik-adik ya? Ternyata alasan Mordekai bilang karena aku orang Yahudi. Wah, kenapa kalau dia orang Yahudi? Adik-adik masih ingat bahwa di dalam hukum firman Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, firman Tuhan yang diberikan kepada orang Yahudi bahwa mereka tidak boleh sujud, berlutut, menyembah Allah lain. Nah, pada saat itu ketika seseorang sujud, berlutut pada sesamanya, berarti secara tidak langsung mengakui bahwa orang yang diberi penghormatan dengan bersujud, berlutut itu adalah seperti dewa. Dan Mordekai tidak mau melakukan itu. Kemudian karena sudah berhari-hari diperingatkan oleh teman-temannya bahwa sikapnya Mordekai ini melawan perintah raja, Mordekai tetap tidak mau melakukan seperti yang diperintahkan raja, yaitu sujud, berlutut di hadapan Haman. Para pegawai ini akhirnya memberitahu Haman bahwa Mordekai tidak mau sujud, tidak mau berlutut di hadapan Haman. Kenapa? Karena dia orang Yahudi, katanya. Wah, Haman akhirnya ingin tahu, benar enggak sih yang diomong para pegawai ini? Haman mau melihat sendiri apakah betul apa tidak Mordekai melanggar perintah raja. Kemudian ternyata Haman melihat sendiri bahwa Mordekai tidak mau sujud, tidak mau berlutut di hadapan Haman. Kira-kira adik-adik, apa yang dilakukan Haman? Haman menjadi kesal. Haman menjadi, kamu kok tidak menghormati aku sih, gitu ya. Kesel, gak suka dengan sikapnya Mordekai. Akhirnya Haman berpikir, kalau hanya menghukum Mordekai, wah rasanya kok terlalu kecil ya. Akhirnya Haman punya pemikiran bahwa dia tidak hanya menghukum Mordekai, dia tidak hanya menghukum mati Mordekai, tapi dia berencana untuk membunuh semua orang Yahudi, membunuh semua orang Israel yang ada di kerajaan Raja Ahasiweros. Karena Mordekai bilang aku orang Yahudi, makanya Haman punya pemikiran, punya ide bahwa lebih baik semua orang Yahudi tidak ada di kerajaan Raja Ahasiweros. Bukan diusir atau bukan disuruh pergi, tetapi semua Haman mau semuanya dibunuh, semuanya mati. Wah,
Tapi untuk melakukan itu Haman perlu persetujuan atau perintah dari Raja Ahasiweros. Akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan, Haman menunggu waktu yang tepat. Dan ternyata tiba waktu yang tepat, yaitu pada waktu Haman mendapatkan undi. Apa maksudnya Kak Vena? Jadi pada waktu itu adik-adik ada satu kebiasaan untuk membuang undi. Siapa yang mendapatkan undi itu berarti dapat datang menghadap raja menyampaikan satu pertanyaan. Dan akhirnya Haman mendapatkan itu. Kemudian apa yang direncanakan Haman? Haman datang menghadap raja. Haman menceritakan satu cerita kepada raja bahwa ada satu kerajaan yang penduduknya tercerai-berai dan tinggal di kerajaan Raja Ahasiweros. Orang-orang dari kerajaan yang tercerai-berai ini, mereka punya hukum sendiri, kata Haman. Mereka tidak mau melakukan yang adalah hukum Raja Ahasiweros. Wah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini beritanya sebagian benar, sebagian tidak. Benarnya apa Kak Vena? Benarnya memang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel adalah kerajaan yang penduduknya tercerai-berai. Ada sebagian yang masih tinggal di kerajaan Raja Ahasiweros. Itu betul. Yang kedua, memang betul orang-orang Yahudi, orang-orang Israel punya hukum atau firman Tuhan atau 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yaitu tentang tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh membuat patung, ya, kuduskan hari Sabat, jangan menyembah nama Tuhan sembarangan. 10 hukum itu tetap ditaati orang-orang Yahudi. Tapi bukan berarti mereka tidak menghormati hukum yang diberikan oleh Raja Ahasiweros. Orang-orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Raja Ahasiweros tetap melakukan perintah Tuhan. Tetapi perintah raja yang tidak melanggar perintah Tuhan mereka tetap lakukan. Ya, peraturan-peraturan dari kerajaan yang tidak melawan perintah Tuhan mereka tetap lakukan. Tetapi hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan mereka nggak mau melakukan. Contohnya makanan yang boleh dan tidak boleh mereka tetap taat makan seperti yang firman Tuhan katakan. Contohnya lagi mereka tidak menyembah patung, mereka tetap lakukan. Gitu ya. Jadi Haman sedikit mengubah apa yang salah dan benar. Akhirnya Haman memberitahu raja, kalau begitu raja, lebih baik bangsa ini tidak ada di kerajaan Raja Ahasiweros. Mereka harus dimusnahkan, mereka harus dibunuh semua, dibinasakan katanya ya. Wah, tapi adik-adik, rencana Haman tidak hanya sampai di situ. Rencana Haman berlanjut supaya dapat persetujuan raja. Haman tidak hanya menyampaikan berita yang tidak tepat kepada Raja Ahasiweros. Haman juga memberi satu tawaran, memberi satu hadiah ya mungkin ya, atau pemberian jika raja setuju, gitu ya. Akhirnya Haman mengatakan, jika tuanku raja setuju, maka aku akan menimbang perak sejumlah 10.000 talenta. Wah, adik-adik tahu itu jumlah yang tidak sedikit, itu jumlah yang banyak sekali. Perak loh ya. Dan ditimbang bukan hanya 1 talenta, tapi 10.000
10.000 talenta. Wah, bukan hanya 1.000 tapi 10.000, jumlah yang banyak. Dan perak itu akan masuk di perbendaharaan Raja Ahasiweros, menjadi milik perbendaharaan Raja Ahasiweros. Wah, Haman bukan hanya, sekali lagi Kak Vena bilang, Haman bukan hanya memberitakan atau menceritakan cerita yang tidak tepat atau tidak benar semua gitu ya terhadap orang-orang, tentang orang-orang Yahudi, tetapi Haman juga memberikan tawaran kepada raja. Kalau raja setuju, Haman akan memberikan sesuatu, yaitu perak yang jumlahnya sangat banyak. Wah, kira-kira adik-adik, Raja Ahasiweros setuju enggak ya sama Haman? Setuju enggak ya? Raja Ahasiweros kemudian melepas cincin metrai milik kerajaan dan mengatakan, lakukan apa yang kamu mau terhadap bangsa itu. Dengan kata lain, Raja Ahasiweros menyerahkan semua yang direncanakan Haman pada Haman sendiri. Raja memberi kebebasan, memberi kuasa kepada Haman untuk melakukan apapun kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kemudian adik-adik, Haman pun bergegas untuk apa? Membuat pengumuman kepada seluruh orang, semua suku bangsa yang berada di kerajaan Raja Ahasiweros. Pengumuman dengan semua bahasa dari suku-suku itu ditulis dan kemudian dikirim oleh siapa? Oleh pengirim cepat, kata Alkitab, yaitu orang-orang khusus yang dipakai untuk mengirim pengumuman, mengirim perintah gitu ya. Nah, semua ditulis pengumumannya. Diharapkan semua orang Yahudi bersiap untuk apa? Untuk hari di mana mereka semuanya akan dibunuh. Bukan hanya itu, sebelum mereka dibunuh, harta benda orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dirampasi oleh Haman. Itu ya, diambil oleh Haman. Mereka semua diberi pengumuman itu. Adik-adik bisa bayangkan ya, betapa takutnya orang-orang Yahudi saat itu. Mereka bukan hanya kehilangan harta benda mereka, tapi mereka diancam kehilangan nyawa mereka. Nah, adik-adik, setelah semua diumumkan, apa yang dilakukan oleh Haman? Haman justru bersenang-senang di rumahnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya tentang orang-orang Yahudi? Akankah mereka selamat? Apakah mereka akan jadi dihukum atau mereka akan dibebaskan? Kak Vena akan lanjutkan minggu depan ya. Kak Vena akan lanjutkan ceritanya. Tapi satu pelajaran yang ingin Kak Vena sampaikan di sini. Bukan satu ya, 2. Yang pertama, adik-adik lihat, orang-orang Yahudi termasuk Mordekai, sekalipun di tempat asing, sekalipun di tempat yang banyak orang menyembah dewa, sekalipun di tempat yang mereka tidak terlalu dianggap, tidak terlalu dipedulikan, tetapi mereka tetap ingat firman Tuhan. Mereka tetap belajar setia melakukan firman Tuhan. Ini pembelajaran buat kita. Di tahun 2022 kita tidak tahu bagaimana nanti kita bertumbuh. Apakah adik-adik tetap sekolah dari rumah atau sekolah di sekolah seperti dulu sebelum ada pandemi? Kita tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang Tuhan mau, bahwa kita selalu ingat firman Tuhan, selalu
belajar untuk terus setia melakukan yang Tuhan suka. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, dari kisahnya Haman, Mordekai, Esther, kali ini yang tercatat di dalam kitab Esther, pasal yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan itu pasti memperhatikan kita. Tuhan pasti melihat kita. Ketika kita, Kak Vena, adik-adik berdosa dan pasti dihukum oleh Tuhan karena dosa kita, pasti menerima hukuman karena kita sudah melakukan yang salah, yang Tuhan tidak suka. Dan bahkan ketika kita terus menerus di dalam dosa, pasti kita akan dihukum dengan hukuman selama-lamanya. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bahwa kita akan mendapat hukuman karena kita berdosa. Tapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengasihi kita. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadi manusia, mati, menyelamatkan kita yang berdosa, dan bangkit memberikan kita kemenangan dari dosa. Nah, itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Kak Vena tahu, Kak Vena percaya Tuhan tidak hanya melihat kita setiap hari. Tuhan yang sama yang sudah menyelamatkan kita juga akan terus menolong kita, terus memimpin kita. Jika Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, maka hari demi hari Tuhan akan menolong kita untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Nah, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita hari ini kita belajar 2 hal ya, masih ingat? Yang pertama, Tuhan mau kita tetap selalu ingat firman Tuhan dan belajar setia melakukannya. Yang kedua, ingat Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan yang sama juga akan terus memperhatikan kita, terus menolong kita, terus membawa kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Oke? Kak Vena harap adik-adik menantikan kisah minggu depan. Kita lihat bagaimana kisah selanjutnya. Kak Vena kasih bocoran ya. Kak Vena kasih tahu ya. Bangsa Yahudi, bangsa Israel akhirnya selamat. Tapi bagaimana mereka selamat? Bagaimana Tuhan menolong mereka? Kita bahas minggu depan. Oke. Ya, yuk kita berdoa. Bersyukur diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami sudah diselamatkan dari dosa dan kami sudah ditebus dari hukuman dosa. Tuhan, tolong kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingat firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami setiap hari selalu mengingat siapa kami. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kami mau melakukan yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami sepanjang 1 hari ini. Biarlah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah. Oke adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita dari Kak Vena. Wow, keren banget ya ceritanya ya. Nah, sekarang kita sudah belajar banyak tadi ya dari cerita Kak Vena. Kita belajar untuk bisa mengandalkan Tuhan senantiasa. Kita juga belajar untuk selalu ingat Tuhan, mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Oke, kita mau untuk memujikan lagu I love you Jesus ya. Boleh bangkit berdiri lagi, kita mau bertepuk tangan. Biar lebih semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep
down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, lebih bersemangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sampai jongkok. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Versi Indonesia sekarang. Aku cinta Yesus dalam. Katakan. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam. Cintaku dalam. Luar biasa ya. Oke, cinta kita mau sedalam-dalamnya ya buat Tuhan Yesus ya. Ini sebagai bentuk janji kita kepada Tuhan. Kita mau untuk mengasihi Tuhan dengan dalam sekali, dengan lebih sungguh sekali ya. Oke, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan, oke? Nah, untuk persembahan seperti biasa ya. Jangan lupa bilang papa mama untuk memberikan persembahan. Nanti nomor rekeningnya kalau lupa akan ditampilkan lagi di layar, oke? Di layar ini bisa temukan. Di mana nomor rekeningnya? Oke, kayaknya Kak Shirley nggak bisa lihat sih, tapi pastinya adik-adik di rumah bisa lihat sekarang. Kalau sudah lihat, bisa langsung beritahu papa mama, "Mama, jangan lupa ya untuk memberikan persembahan sekolah minggu hari ini." Oke? Baiklah, kalau sudah bilang papa mama, ayo sekarang duduk lagi yang tenang. Kita mau untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk cerita yang boleh kita dengar, untuk berkat yang boleh kita peroleh hari ini melalui cerita dari Kak Vena dan juga puji-pujian yang boleh kita nyatakan kepada Tuhan. Oke, ayo semuanya sikap duduk yang baik, dengan sikap juga boleh berdoa agar kita bisa lebih sungguh-sungguh ketika memujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Semuanya ikut menyanyi ya, jangan diam aja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang lagi dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Semuanya dengan sikap yang tenang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita pujikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya dalam sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak sudah mau
terus mengasihi kami, terus mengingatkan kami, mau untuk terus menyertai setiap hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu memang sungguh-sungguh besar dalam kehidupan kami, dan kami mau belajar untuk mengasihi Bapa lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, mengandalkan Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus sertai kami, sertai hari-hari kami, dan kiranya hidup setiap kami, anak-anak-Mu ini bisa terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini untuk ibadah kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.